Mau orang lain cantik, ibunya jelek, dihapus nggak? Hapus. Ya, inilah ras terkuat di muka bumi. Belok kiri, sen kiri, belok kanan, kita nggak boleh marah. Mesti ngalah. Truk juga harus ngalah. Itulah kenapa kemarin berkurban itu harus yang jantan, Pak. Karena betina itu jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Ya. Insya Allah. Tapi dari mereka lah Allah menitipkan rahim, ya. Terlahir putra-putri yang soleh-soleha. Seingin-inginnya laki-laki pengen hamil, nggak bisa kan? Nggak bisa. Dan memang kata orang laki-laki lebih kuat, enggak, wanita lebih kuat, ya. Banyak guru kami bilang kalau rahim itu dititipkannya ke laki-laki, mereka nggak akan kuat menahan sakitnya melahirkan. Tapi kalau wanita, Insya Allah. Makanya pemeran utama film Azab Indosiar perempuan semua kan? Mereka tahan banting. Coba ya, luar biasa kekuatannya. Makanya kalau ada yang bilang, nih, kalau misalkan suami laki-laki ayahnya yang sudah soleh, masih ada peluang anaknya tidak soleh, Pak. Contoh Nabi Nuh, ya, alaihi salam, anaknya Kan'an ikut masuk ke dalam air bah. Di surat Hud diceritakan, surat ke-11. Tapi kalau sudah ibundanya yang soleha, lihat surat ketiga Ali Imran, keluarga Imran. Istrinya Imran namanya Hana. Punya anak perempuan soleha namanya Maryam. Maryam punya anak soleh namanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Khadijah radhiyallahu anha punya putri soleha namanya Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Fatimah punya putra soleh-soleh namanya Hasan Husain. Tuh, kalau ibunya jadi, bismillah, ya. Makanya kalau orang bilang, sekarang pengajian gimana nih, banyakan ibu-ibunya, ya. Ya tapi kalau ibu-ibunya yang soleh-soleh, yang soleha semua, bismillah, jadi baik Indonesia semuanya, ya. Maka silakan ditunjukkan peningkatannya, Bu, udah rajin ngaji teh, ya. Dalam bentuk amal. Jadi jangan sampai perbedaan yang mencolok hanya pada seragamnya, ganti. Dan peningkatan yang mencolok pada jumlah cicilannya. Seragam baru lagi, ya. Di sini mah cash, ya. Pakai seragam, ini cash-nya, cash, ya, alhamdulillah. Tapi gamisnya nggak harus sama, ya. Yang penting kerudungnya sama, ya. Oh, insya Allah lebih murmer. Ini namanya warna apa, Bu? Pink. Iya sih. Di pikiran saya mah cuma satu dari tadi teh krem, gitu, ya. Cuman kalau di pikiran wanita teh ada baby pink, ada pink Fanta, ada naon we tanya. Ini seurnya nama teh ini hanya ijo ge, ijo apa dulu nih? Ijo muntah kucing, ijo Tosca, ijo sage. Kebayang ya ngasih ijo muntah kucing, abu-abu namanya, abu-abu monyet kayak gimana? Dulunya keren nih perempuan tuh, ya, masya Allah, alhamdulillah. Bawa berkah, ya. Kita bicara berkah itu tadi sudah disebutkan bertambahnya kebaikan. Kalau sudah bicara berkah, dia bisa jadi tidak terlihat banyak, tapi tapi akan selalu cukup, bahkan tidak berkehabisan, ya. Kalau tidak berkah, banyak pun nggak pernah cukup, ya. Makanya koruptor masih nyuri lagi. Makanya orang yang menang judi masih main lagi. Padahal dari awal sempat berjanji, saya mah sampai dapat kebeli motor aja, berhenti itu main. Liatin aja, ya. Lihat contoh, beberapa ulama terdahulu ngasih contoh berkah tuh unik-unik. Beliau pernah bilang kayak gini, ngasih contoh berkah. Seekor anjing kalau melahirkan anaknya bisa berapa, Bu? Banyak, ya, bisa 5, bisa nyampe 8. Kambing sekali ngelahirin berapa? Ada yang 1, Bu, kambing, ya. 1, ya. Tapi coba lihat, yang lebih banyak dipotong tiap tahun kambing apa anjing? Kambing. Gak pernah habis tuh.
Ya, malah saya lebih sering lihat kambing daripada anjing. Ya, entah tiba-tiba ketika musimnya muncul dari mana-mana itu, jadi dipajangin di pinggir jalan dan menyisakan souvenir bulat-bulat gitu ya. Menyisakan souvenirnya itu beraroma, ya, luar biasa ya, nggak habis-habis. Ya, sekali lagi yang penting cukup, kendaraan juga sama, yang penting nyampe. Berapa banyak orang Indonesia bisa nyampe ke Tanah Suci, Bu, padahal nggak punya pesawat. Coba Ibu punya pesawat masing-masing, mau parkir di mana? Repot kan? Ya, yang penting mah nyampe punya ya. Kadang mah ya kebalik sih, yang penting punyanya, bukan yang penting fungsinya. Ingat sampai ada kisah bapak-bapak baru beli mobil baru, ya, ditabung, terus si anaknya keluar masih kecil, ngambil batu, digaret-garet ke mobilnya. Karena kaget, refleks, respon, marah, tangannya lagi memukul tangan si anak. Kesakitan langsung pingsan karena tangannya tadi lagi megang kunci Inggris. Peletup, ya. Anaknya dibawa ke rumah sakit, di ronsen, ya. Kata dokternya, mohon maaf, tangan anak bapak udah gak akan bisa digunakan lagi, sudah remuk sepenuhnya. Namanya anak kecil masih tanpa dosa, gak ada dendam ya. Bangun tidur, ayah, apakah tanganku akan tumbuh lagi? Insya Allah. Merasa sedih, menyesal, saking kesalnya, pulang, mobil yang tadi dia lindungi dari garetan anaknya, sekarang dia yang pukulin, tendangin, dirusakin sekalian. Sambil tertunduk lesu, dia ngelihat ternyata apa sih yang digores oleh putranya. Ternyata ditulis dengan batu tadi di goresan mobilnya, aku sayang ayah. Ya, misalnya. Kadang kita kebalik ya, manusia itu dengan benda, ketika kita terbalik, mana yang harusnya dicintai, mana yang harusnya dimanfaatkan, digunakan. Kadang kebalik, terlalu kepada benda terlalu mencintai, kepada orang dimanfaatkan. Tuh temenan mah sama dia, kaya lo dia, punya jabatan, nanti urusan dimudahkan. Tuh temenan sama ibu yang itu, dia punya toko kue, lumayan kan sponsor kalau kajian, gitu. Bukan berarti nggak boleh ya, kalau sama-sama ridho mah nggak apa-apa. Ya. Giliran benda terlalu disayang, ya. Coba pakai sepatu baru, datang ke masjid, ya. Sholatnya kira-kira pengen paling depan atau deket pintu? Ya kan, biar kalau ruku si ada, ya. Pulang hujan becek, ya, diteng-teng. Sepatu kakinya akhirnya ketusuk-tusuk batu juga nggak apa-apa ya. Makanya jadi gampang katanya kalau pengen tahu tasnya ibu teh asli atau enggak, tunggu waktu hujan ya. Kalau tasnya nutupin kepala berarti disebut saja ekonomis lah ya. Karena kan ekonomisnya orang beda-beda ya. Ekonomis. Kalau ternyata kepalanya dipakai melindungi tasnya, dijaga, berarti tasnya bukan gitu, bisa jadi cuman sekedar kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Aja ya. Ya benda lah ya. Boleh punya ya, sesuai kebutuhan. Kalau memang perlunya naik gunung kan nggak mungkin pakai sendal hotel ipis. Memang perlu bahan yang lebih kuat dan memang harganya lebih mahal, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau udah ngelakuinnya hanya untuk dipuji orang, capek ya. Nambah cicilan mobil baru cuman karena tetangganya ganti yang baru. Pak, tetangga kamu itu kan bawahan kamu di kantor, kok bisa-bisanya mobilnya lebih bagus? Ya. Mulai ya. Kecuali kalau setiap kali kayak gitu orang mujinya sambil ngasih cicilannya. Bapak kerennya mobilnya, ini udah 1 juta buat nambahin cicilannya. Ya. Tapi kan enggak kan? Orang paling banter cuman keren. Bu, manggil ayam kayak gitu, Bu. Ibu pengen saya gituin nggak? Sini, Bu. Bu. Tuh gratis kan? Gampang. Kayak gitu ya. Laki-laki itu kadang kalau untuk dirinya sendiri menahan lapar, ibu juga gitu ya. Kalau sudah anak-anak yang ibu menahan lapar masih kuat, tapi kalau sudah anak-anaknya nggak bisa ya. Makan nak, makan silakan. Ibu udah kenyang, padahal belum makan.
Ya, para suami juga bisa begitu. Ya, walaupun mungkin karena tidak semua suami menunjukkan cintanya dengan kalimat yang romantis, ya, saling memberi hadiah. Bisa jadi ya dengan perbuatan, dengan dia banting tulang lebih banyak daripada orang lain karena qadarullah dia tukang daging, jadi sering ngebanting-banting tulang gitu ya. Ya, dia melakukan. Nah, karena kalau misalkan dirinya sudah sanggup hidup biasa, tapi ternyata yang di rumahnya yang udah nyap-nyap, oh itu berat sekali godaannya. Makanya istri-istrinya orang-orang soleh terdahulu, sebelum suaminya mencari nafkah, mereka banyak yang berkata kayak gini. Perhatikan kalimatnya luar biasa. Wahai suamiku, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Coba suami dikatain gitu, ya Allah, tadinya ya Allah takut pulang teh nggak bawa duit, dan emang hari ini nggak ada yang laku penjualan teh, akhirnya berani ngambil sesuatu yang Allah nggak suka, ya. Tapi kalau di rumah, ya Allah, Engkau titipkan hamba pasangan yang dia kuat menahan lapar, daripada aku membawa sesuatu yang haram kuberikan kepada anak istriku, demi Allah tidak akan kuat menghadapi panasnya api neraka, ya. Wah, jadi tenang dalam mencari nafkah, ya. Kok tapi suaminya spesies seperti apa dulu nih? Kan yang milih spesiesnya ibu, ya. Masa salah saya juga, ya. Sing soleha, sing soleha, ya. Insya Allah berkah, ya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang penting berarti tadi, ya, fokus kepada bertambahnya kebaikan, bukan sekedar bertambahnya nominal, bertambahnya materi. Ingat, bukan berarti nggak boleh punya dunia, tapi kalau memang tujuannya melulu ke arah sana, rugi aja. Bukan berarti di dunia nggak boleh bahagia, boleh, ya. Tapi kalau mewajibkan aku harus bahagia dengan cara apapun di dunia, kurang tepat. Karena memang Allah sudah nyiptain tempat bahagia seutuhnya, yaitu di surganya Allah, ya. Dunia yang sekarang cuman audisi untuk mencari tahu siapa yang layak mendapat kebahagiaan tersebut, ya. Jadi tenang, weh, ya. Dijaga imannya, bismillah. Terus dijaga sampai iman itu jadi sesuatu yang paling amat sangat mahal dalam hidup kita. Gak amat sangat banyak sekali orang-orang soleh terdahulu yang mendingan mati daripada imannya yang rusak. Sebagaimana dulu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang termasuk 10 sahabat yang dijamin surganya. Kalau kadang kita kayak gitu kan, kalau untuk diri sendiri kadang berat, tapi kalau sudah bicara orang tua, ya, oh itu jauh lebih berat, ya. Diri sendiri kita insya Allah mampu tahan, tapi bicara tentang orang tua, berat. Maka ketika tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam, mengikuti agamanya Muhammad SAW, ibunya kan berkata, kalau kamu tidak keluar dari agamanya Muhammad, ibu tidak akan mau makan. Ya, aduh, gimana ini, ya. Dan terus berbakti kepada orang tuanya. Ibu mau apa? Dipijitin kakinya, dibawain makanan. Yang penting ibu makan. Yang penting ibu. Gak mau, nak. Ibu gak mau sebelum kamu meninggalkan agamanya Muhammad lalu kembali ke agama nenek moyang. Apa ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas? Bu, meskipun ibu memiliki, saya lupa redaksinya, 10 atau 100, ya. Meskipun ibu memiliki 100 nyawa pun, dan nyawa tersebut keluar satu persatu dari tubuh ibu, aku tetap tidak akan meninggalkan agamanya Muhammad SAW. Ya. Nah, udah jadi sesuatu yang paling mahal, nggak mau digadekan itu, ya. Ya, karena kalau iman yang udah rusak pun, sholat, zakat iya, puasa iya, haji iya. Tapi tadi kalau tokonya sepi, datang ke simbah yang itu, kan rusak tauhidnya. Nah itu paling mudah bagi syaitan. Ini kita ngaji kayak gini, setan kan gak suka. Tapi juga susah bagi syaitan untuk bikin beres ngaji, kita ngerampok bareng-bareng, gak bisa. Ya. Maka paling gampang gimana biar pahala kita ngaji ini gugur? Dikasih was-was di imannya. Dibikin ngerasa lebih suci daripada orang lain, ya. Ngaco tetangga yang itu mah gak pernah kelihatan di masjid. Kita gak tahu dia mungkin ternyata anak yatim, dia punya adik 5, dia anak paling utama, paling besar, harus nyari nafkah buat adik-adiknya. Di luar tuh juga ternyata jaga sholat masjid di mana-mana. Malamnya kita ngorok ternyata dia tahajud, gak ada yang tahu, ya. Kita bisa ngaji, bismillah, suaminya enak kok kerjaannya.
Kenapa suaminya enak kerjaannya? Ya kan dulu kuliahnya tinggi. Kenapa kuliahnya bisa tinggi? Mertua kami mampu kok. Kenapa mertuanya bisa mampu? Ya Allah yang menolong. Jadi kita yang bisa ada di sini karena kita yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Kalau Allah mau bisa mereka yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiatnya. Alah, kita tolong terus aja sama Allah. Ya. Udah sampai jam berapa ini saya teh? Sisain waktu lah, tanya jawab atau diskusi atau gimana? Hah? Ya sok. Kalau mau ada yang dikoreksi silakan atau mau ditanyakan, didiskusikan tafadhol ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semua dapat kesempatan untuk bertanya, tapi karena keterbatasan yang kita miliki, panitia sudah mencabut 3 penanya. Izin jawabin yang di online dulu ya, yang di offline dulu yang di masjid. Mudah-mudahan nanti ada waktu sesi untuk supaya bisa jawab pertanyaan yang di online. Apa yang membuat kita istiqomah dalam berhijrah? Satu-satu dulu aja. Baik, tadi dulu ya. Tips apa yang membuat kita istiqomah dalam berhijrah ya? Guru kami ditanya tentang hal ini beda-beda sih. Ada yang bilang perlu ilmunya. Ilmu itu dalam artian akhirnya mengetahui fadilah atau keutamaan suatu amalan itu apa, kerugian kalau meninggalkan itu apa. Ada orang yang cukup dengan itu aja dia termotivasi. Tapi ada juga dengan cara yang lain. Kalau saya pribadi ingat sama dosa-dosa sendiri. Kayak misalkan contoh, melihat orang dia cuma 5 waktu, meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, ya. Dan dia nggak pernah duha, nggak pernah tahajud, bisa ke surga? Bisa insya Allah. Karena saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri ini yang layak Allah matikan waktu masih di Thailand sana. Malah Allah izinkan pulang ketemu orang-orang baik seperti kalian, diizinkan ngaji, ya. Terus nggak mau belajar lebih banyak, ibadah lebih banyak, menghafal lebih banyak, maka ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Cita-cita sama-sama ke surga, cuman mereka tanpa dengan dosa yang pernah saya lakukan, saya dengan dosa-dosa saya, gimana caranya ngejar amalan tersebut ya. Jadi, tapi kan Koko udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu. Jadi nggak tahu. Atau wisata rohani kalau yang ya silakan. Kemana kok wisata rohani teh? Ke kuburan. Lihat ya Allah dulu dia lebih kaya, enggak tuh dikubur juga. Anak-anaknya boro-boro ngedoain, malah rebutan hartanya. Ya. Atau di Bandung ada tuh namanya Rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya pernah mampir ke Rumah Kanker Indonesia, ketemu sama orang-orang yang umurnya udah divonis dokter 6 bulan lagi. Anak belum genap 3 tahun udah penyakitnya yang luar biasa, bocor jantung, tumor otak. Namanya Bilkis, lucu, imut tapi botak, kepalanya penuh dengan jahitan karena harus dia tumor otak jadi dimasukkan selang ke dalam kepalanya. Tapi bisa mereka yang ngajak ceria, ngajak main. Kan jadi malu kalau kita sebelum datang ke sana nangis-nangis cuma gara-gara minta gelang emas. Ya. Sedangkan mereka mah cuma pakai gelang tapi karet gelang, bahagia aja. Ya. Jadi itu amat sangat menghidupkan hati, ya. Kalau ketemunya dengan lingkungan yang bentar-bentar diomongin, ganti dong mobil lu, mana dong, udah ganti mobil, modif dong mobilnya, ganti dong peleknya, bingung ya. Yang ngeliatin peleknya orang yang di luar, kitanya mah di dalam nggak kelihatan. Kecuali nyetirnya sambil dipangku peleknya, berat juga tapi, gitu ya, ngidupin hati, itu insya Allah. Dan tentu terutama minta tolong terus kepada Allah, sambil kalau bisa silakan harus punya amalan rahasia. Amalan yang gak boleh ketahuan sama orang. Kalau ketahuan, ternyata misalkan amalan rahasianya setiap hari sebelum berangkat pergi ke kantor, sempetin beli nasi uduk 10.000 di lampu merah kasihin ke orang. Ketahuan sama orang, yang gak ketahuannya harus 2 bungkus. Ya. Sedekah yang rahasianya biasa 10.000 tiap beres subuh, ketahuan sama orang, yang gak ketahuannya mesti 20.000. Tambah banyak, ya. Udah, gitu aja terus mencari amalan yang tidak diketahui oleh orang lain, ya. Jadi kalau namanya rahasia berarti nggak usah di selfie ya. Aku lagi tahajud, cekrek, ya Allah, jangan ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Alhamdulillah, semoga Ibu Sari tidak puas ya Bu dengan jawaban Ustaz sehingga tetap mencari bagaimana cara beristiqomah dalam berhijrah.
ada hadiahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Selanjutnya ya Ustaz ya. Yuk silakan. Dari Ibu Laili. Ibu Laili dari Sumatera Barat. Besti saya. Orang Minang. Bagaimana caranya Bu? Bagaimana? Indah Ba. Indah Ba. Asalnya Ambo. Nah, Bagaimana? Bakawan Salamonyo. Kumaha ge barama, kumaha wae aya nama kumaha juragan wae. Bagaimana bacaan kiat? Bagaimana bacaan atau kiat untuk penggugur dosa pada diri sendiri? Masya Allah. Silakan Ustaz. Baik, aslinya kalau masalah penggugur dosa ya, kita aslinya nggak usah ngapa-ngapain, kan nanti Allah tolong. Dengan cara apa? Tahu-tahu ada musibah, tahu-tahu ada yang mencaci, ada hati ngerasa nggak enak, ada yang memfitnah, ya. Tapi kalau kita nggak pengen itu, ya sudah ya. Karena amalan baik itu menghapuskan amalan yang buruk, ya. Setelah mau apa aja, mau perbanyak sholat sunnahnya boleh, mau perbanyak baca Qurannya boleh, istighfar juga tentu ya, itu mah udah wajib banget, ya. Dengan memperbanyak sedekah boleh, tergantung ya. Kalau dia diujinya di harta ya udah berarti senjatanya sedekah. Kalau dia lebih cepat menghafal ya udah berarti di ilmu, banyak belajar mengajar. Kalau lebih lancar bacaan Al-Qur'annya ya udah itu satu hurufnya kan diganjar 10 kebaikan. Ya. Tapi apapun ya termasuk kadang kalau orang bertanya amalan sesuatu memang ada beberapa ya amalan yang ganjarannya itu spesifik tertentu ya. Tapi kadang juga tidak dibatas. Ada orang pengen punya keturunan, ada yang dengan cara sedekahnya dikuatin, dapat keturunan. Ada yang dengan cara Qur'annya yang diperbanyak dihafal dan perbanyak dibaca, ada yang dapat. Bahkan ada yang dengan cara udah ke dokter, udah gimana segala macam, dinasihati oleh guru, coba deh minta maaf ke orang tuanya. Entah mungkin dulu sebelum menikah pernah ada ucapan yang menggores hati mereka. Mungkin mereka nggak bilang, tapi mungkin lukanya belum hilang. Ya. Setelah minta maaf, padahal udah inseminasi buatan, udah bayi tabung, udah gimana. Seberes minta maaf sama orang tuanya, peluk-pelukan, saling memaafkan. Gak lama kemudian baru tuh hamil. Kemana aja itu obat-obatan sama kemarin program itu, ya. Ya jadi ya teruslah ya beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah bisa mengistiqomahkan kita. Ketika kita hijrah, ada aja yang buat kita futur. Oke. Hal itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kefuturan kita tidak terlalu dan kita bisa bangkit lagi istiqomah hingga hijrah kita membuahkan keberkahan. Masya Allah dari Bunda Wiwi. Bunda Wiwi. Bunda Wiwi. Bunda Iwiu. Diganti namanya. Baik, bismillah. Futur bolak-balik memang iman itu bolak-balik ya. Makanya hati yang memang bolak-balik, hati kan dalam bahasa Arab itu kolbun, berasal dari satu akar kata dengan ucapan kulub. Kulub itu artinya bolak-balik. Makanya kalau bicara doanya, doa yang paling sering dikumandangkan Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu satu. Atau boleh juga dengan surat Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu boleh. Yang selanjutnya, yuk boleh dipikir pakai akal kita ya. Karena kalau tidak diberikan akal ya berarti kita tidak diwajibkan ikut syariat. Makanya orang gila tidak wajib sholat ya. Hewan tidak wajib sholat. Nah dengan akal ini kita pikirin lagi. Kalau memang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, sudah jadi kehidupan yang baik, yang Allah ridho, kenapa kita kepikiran berhenti? Kita kepikiran sampai kapan ya maksiat gini, sampai kapan ya mabuk, sampai kapan ya jadi bandar judi misalkan. Kan karena kalau memang itu udah jadi kehidupan yang baik, kenapa kepikiran berhenti? Tapi karena tahu itu tidak baik, jadi kan akhirnya ada dorongan untuk berhenti. Anggaplah akhirnya setelah hijrah futur, pengen ada godaan kembali lagi. Kita mikir lagi, ujung-ujungnya pasti aku nyari Allah lagi juga. Nah kalau ujung-ujungnya nyari Allah lagi juga, ngapain bolak-balik? Ya, mending kalau misalkan pas balik lagi masih ada umur. Kalau misalkan ternyata dicabut ya pas lagi maksiat lagi,
rugi ya. Jadi udah di kanan. Lagian kalau di tengah-tengah nggak enak. STMJ itu nggak ada, sholat terus maksiat jalan, nggak akan nikmat ya. Ibadah, total ibadah, kafah Islamnya, ada nikmat dalam beribadah. Maksiat, orang juga ada kenikmatannya, tapi Allah tidak suka dengan kenikmatan tersebut. Kalau di tengah-tengah, ibadah nggak akan kerasa nikmat, karena rindu dengan kemaksiatannya. Maksiatnya dilakuin, juga tidak akan terasa nikmat. Ya Allah, udah minum berapa tetes tadi minuman keras, gak diterima deh sholatnya. Yang lain senang-senang, dia malah stres. Ya, jadi kalau mau ya udah nurut sekalian. Ya, Bu, Ibu suka susu sapi murni nggak? Kalau dicampur tai sapinya 1 sendok mau? Setengah sendok deh? Nggak? Dikocek deh, nggak akan ketahuan. Nggak. Tuh berarti kita aja sukanya yang murni. Masa Allah kita campur adukan niatnya sambil ibadah sambil enggak ya. Kita aja sukanya yang murni ya. Jadi ya itulah ya. Selain itu juga silakan jaga lingkungannya yang kondusif, yang selalu mendukung kita berbuat baik, yang bikin kita banyak ingat Allah ya. Gimana dengan lingkungan yang lama yang ngajak maksiat, bukan dimusuhi, jaga jarak dulu aja. Dulu disebutnya uzlah tuh menyendiri ya. Nabi juga menyendiri dulu di Gua Hiro sebelum dapat wahyu. Tapi bukan berarti ibu harus mencari gua ya untuk menyendiri, nggak usah. Ya sekedar jaga jarak dulu dengan yang ngajak maksiat, ngajak apa, udah ganti circle, ganti lingkungan. Suatu saat kita udah siap, nggak mudah tergoda lagi, baru deh kita balik lagi ke mereka. Siapa tahu Allah titipkan jalan hidayah bagi merekanya nanti lewat kita. Toh kalau emang Allah udah benci sama mereka yang selalu maksiat, mudah tuh Allah matiin mereka. Kenapa mereka masih hidup? Ya berarti Allah aja masih kasih kesempatan. Kita juga sama dikasih kesempatan sama Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Cukup, Bunda Dewi. Saat Bunda nih ada waktu sedikit mau tanya. Untuk coach hari ini yang buat motivasi kita pada kajian hari ini ada nggak? Coach Kutang. Moto. Coach Kutang. Quotes ya. Quotes. Saya dengarnya coach. Kirain coach kutang gitu. Coach kaki. Kaos itu ya. Baik istilah ya. Quotesnya ini aja lah ya. Kalau pengen semuanya selalu baik-baik saja, lihat semuanya pakai kacamata iman ya. Karena kalau sudah pakai kacamata iman, tidak ada yang tidak baik, semuanya pasti baik. Ya. Tapi kalau ditanya, apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Gitu aja, ya. Diulangi tidak? Ya, kalau pengen semuanya baik-baik saja, lihat semuanya pakai kacamata iman. Nah, karena kalau sudah ngelihatnya dengan sudut pandang iman, selalu untung, nggak ada ruginya. Dijahatin jadi penggugur dosa, dizolimi jadi peninggi derajat, ya, nggak ada ruginya. Nah, apa ya sih yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya motor hilang tapi gara-gara itu jadi tambah dekat sama Allah, ya udah. Daripada motornya tambah banyak tapi dipakein maksiat, rugi, ya. Jadi standarnya diganti, bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Gitu aja ya. Kenapa kita menderita? Karena meletakkan kebahagiaannya pada apa yang kita suka, bukan pada apa yang Allah suka. Cukup? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, setelah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Koko Yasir. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat semua dan untuk diamalkan kita semua, amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya doa penutup akan dibantu oleh Ustaz Koko. Baik, bismillah. Mohon ridhoannya, keridhoan hatinya untuk kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja pada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu. Dekatkan kami dengan lingkungan, guru, sahabat, ilmu yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Ampuni segala dosa kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, baik yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami, dosa-dosa kami masih belum Kau ampuni ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minadunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih bunda-bunda yang dirahmati Allah. Semoga bisa jadi manfaat. Dan tadi izin ikut menyampaikan di luar. Tadi adik saya nanti ada atas seizin Allah telah terbit buku yang Perjalanan Mencari Allah, tentang kebesaran Allah dalam hidup hambanya ini dari lahir sampai sekarang, dari yang waktu masih di Thailand dan lain-lain. Semoga kalau mau mengambil manfaat dari buku tersebut silakan. Dan juga ada titipan info di Bogornya kami sedang mendirikan sekolah tingkat SMP. Jadi kalau mau ada yang ikut beramal soleh membantu sekolah tersebut, tafadhol silakan ya. Nanti mungkin dititipkan kepada panitia ya untuk kontaknya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya bisa dicari di TikTok Shop ya. Silakan. Perjalanan Mencari Allah atau buku yang lain yang Jangan Menyerah, Tuhan Tidak Pernah Meninggalkanmu, atau yang Untuk Jiwa yang Tenang. Akhirnya saya selaku pemandu acara, apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan, serta tutur